Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah membahas materi tentang chart pattern dari awal, bagaimana chart pattern terbentuk, sampai pengaplikasian dari chart pattern. Nah, di video kemarin, kita sudah belajar basic-basic dari chart pattern, seperti double top, double bottom, lalu head and shoulder, dan inverse head and shoulder. Nah, di video kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan mengenai chart pattern ke topik yang lebih detail. Nah, di sini kita akan mencoba membahas 3 poin, yaitu yang pertama pola-pola dari wedge. Nanti di sini ada yang paling umum, ada falling wedge dan rising wedge. Lalu pola-pola segitiga atau triangle pattern. Nanti di sini kita bisa belajar symmetrical triangle. Lalu yang terakhir kita belajar ABCD pattern. Nah, di pattern atau pola ABCD ini biasa digunakan nantinya di harmonic pattern. Nah, kita masuki bahasan yang pertama, yaitu wedge pattern. Nah, di dalam wedge pattern itu kita akan belajar falling wedge. Yang pertama, falling wedge adalah ketika market turun, lalu harganya makin lama makin menyempit seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat falling wedge adalah jika kita menghubungkan titik-titik swing high lalu menghubungkan titik-titik swing low. Nah, model pergerakannya adalah pola dari atas ke bawah dengan pergerakannya makin ke bawah itu makin sempit. Ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk idealnya teman-teman usahakan menunggu dia breakout. Lalu setelah breakout dari falling wedge, teman-teman tunggu retest. Nah, setelah itu teman-teman open posisi buy di sini dengan stop loss di bawah swing low dari falling wedge terbawahnya di sini. Nah, ini adalah ilustrasi dari falling wedge. Lalu lawan dari falling wedge adalah rising wedge, itu kebalikannya, di mana market itu bergerak dari pergerakan bullish ke bearish. Jadi di posisi reversalnya itu kita akan biasa menemukan rising wedge. Jadi di sini ilustrasinya market bergerak naik, masih membuat higher high. Nah, tetapi di dalam pembuatan higher high higher low-nya itu range-nya makin kecil. Nah, misalkan seperti ini, kita gambar garis trend line, ini bagian atas, lalu ini adalah trend line bagian bawah. Nah, lalu di titik tertentu market breakdown trend line. Nah, ini adalah posisi breakdown. Ketika market breakdown, teman-teman tunggu retest. Setelah itu, teman-teman lanjut sell. Nah, teman-teman bisa sell di area pas retest dengan stop loss di atasnya swing high terakhir ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari rising wedge dan tadi adalah falling wedge. Sekarang kita akan melihat di chart Bitcoin, kita akan mencoba mencari apakah falling wedge dan rising wedge ini sering muncul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan mencoba mencari. Nah, sebenarnya ini bisa dikategorikan seperti falling wedge ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini sebenarnya adalah ilustrasi dari pola falling wedge tadi. Teman-teman bisa lihat di sini adalah high, ininya low. Di sini ada lower high, di sini ada lower low. Nah, teman-teman bisa cek di sini, ini internalnya itu di break. Jadi, kalau kita gambarkan dari sini. Nah, di sini di minornya itu ada sedikit tanda bahwa market Bitcoin ada potensi bullish. Di sini teman-teman lihat ada break, baik break trendline dan break structure. Nah, di sini teman-teman bisa tarik Fibonacci. Seperti materi sebelumnya, kita tentukan ini adalah titik A, ini A, lalu ini B. Nah, untuk mencari titik C, kita gunakan Fibo. Kita tarik dari A ke B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga Bitcoin itu sangat respect terhadap Fibo ya. Selain ada Fibo, teman-teman bisa lihat juga di kirinya itu ada strong supply and demand. Nah, jadi kalau seperti ini bentuknya, teman-teman bisa membuat atau mengambil trade. Di sini open posisi buy. Nah, dengan stop loss bisa idealnya di bawahnya A atau teman-teman bisa mepetin ke bawahnya demand. Cuman yang paling ideal adalah stop loss teman-teman selalu usahakan berada di low terakhir ya.
biar tradingnya tidak terinterupsi atau terkena wick. Misalkan seperti ini. Nah, dari pola falling wedge ini teman-teman bisa mendapatkan setup buy yang sukses ya. Nah, ini adalah contoh dari falling wedge. Sekarang kita akan mencoba mencari contoh dari rising wedge. Nah, kita akan cari dulu. Nah, contoh-contoh seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, jika teman-teman di chart kosongan ini tidak tahu ya, kayak teknikalnya itu harganya bergerak dari mana ke mana atau marketnya lagi bullish atau bearish, teman-teman bisa menggunakan bantuan dari trend line. Misalkan di sini teman-teman buat trend line. Nah kan ini kelihatan nih bahwa market bergerak naik, tapi di dalam pergerakannya semakin lama semakin sempit ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di titik ini market mengalami break trend line. Lalu teman-teman bisa melihat sebelum break trend line di sini ada low terakhir yang di break juga. Nah, di sini jadi teman-teman punya dua konfirmasi ya. Yang pertama marketnya sudah break trend line, yang kedua market sudah break low. Jadi ini sudah cukup untuk teman-teman gunakan sebagai alasan untuk mencari sell. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan Fibo karena kita cari sell berarti tariknya dari atas ya. Dari atas sini A lalu ke titik B. Nah, di sini terlihat ya bahwa market itu respect zona golden ratio juga ada lebihannya itu. Jadi ini adalah wick yang tidak bisa kita prediksi. Makanya saya menyebutkan tadi di awal bahwa yang paling bagus stop loss itu berada di atas atau di bawah dari swing. Nah, kalau di sini berarti trading plan-nya adalah mengambil short. Entry-nya boleh mulai dari 0,618 dengan stop loss-nya di atas swing high ini. Nah, jangan dikasih pas ya, ditambah lebihan. Nah, habis itu targetnya bisa di titik-titik swing terdekat. Ini adalah target pertamanya, lalu ini bisa kedua. Kalau mau maksimal berarti di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa plan dari teman-teman bisa dikatakan berhasil. Jadi walaupun teman-teman menemukan pola falling wedge atau rising wedge, tetap harus diperhatikan konfirmasi tambahan ya. Jangan asal cuman trend line lalu ambil posisi. Itu sangat bahaya. Jadi yang pertama tadi kita wajib lihat itu trend line-nya break dulu. Yang kedua, strukturnya berhasil di break. Setelah itu kita baru ambil retrace di zona Fibo. Nah, nanti teman-teman bisa backtest untuk cari setup buy dan sell. Kita lanjutkan ke bahasan kedua, yaitu triangle ya. Kita akan membahas pola triangle atau segitiga. Di sini pola segitiga itu yang paling sering. Yang pertama adalah symmetrical triangle. Itu bentuknya bebas, bisa dari bawah, tekan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari symmetrical bullish. Lalu lawannya yaitu symmetrical bearish adalah harga datang dari atas, lalu market membentuk sideways. Setelah itu market melanjutkan penurunan. Nah, ini adalah contoh dari symmetrical triangle. Selain symmetrical, pola segitiga juga ada ascending dan descending. Nah, sebelum kita membahas kedua poin itu, ada satu yang membedakan antara penan dengan symmetrical triangle. Jadi, yang membedakan pola penan dengan pola segitiga itu adalah jumlah dari sideways di dalamnya ya, di dalam pattern ini. Nah, jika penan biasanya dia hanya gerakannya terbatas. Misalkan dari flag pull pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 gerakan ini polanya selesai. Jadi bisa dilihat kalau misalkan di dalam base-nya itu cuman ada 2 swing high dan 2 swing low, itu termasuk kategori penan ya. Ini ada 2 swing high, ini ada 2 swing low. Nah, ini adalah penan. Tetapi jika di dalam base-nya itu banyak swing, misalkan harga naik lalu sideways-nya itu lumayan panjang. Nah, kalau banyak kayak gini itu namanya symmetrical triangle ya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu perbedaan antara penan dan symmetrical triangle. Lalu di sini kita akan mencoba membahas
ascending triangle, yaitu ilustrasinya biasanya market bergerak naik. Nah, lalu di tiap-tiap swing low-nya ini marketnya membentuk higher low. Tetapi di swing high-nya ini tingginya relatif sama. Nah, inilah yang biasa disebut ascending triangle. Jadi swing low-nya naik, tetapi swing high-nya sejajar. Nah, ini adalah ascending. Kalau descending itu kebalikannya. Harga datang dari atas misalkan, lalu swing high-nya itu semakin lama semakin rendah, tetapi swing low-nya itu sama ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh ilustrasi dari descending triangle. Nah, yang ini adalah ascending, yang ini adalah descending. Coba kita lihat di market apakah kita bisa menemukan pola triangle. Kita coba cek dulu. Nah, oh iya, untuk pola symmetrical ini itu polanya bisa arahnya ada dua ya. Dia bisa break atas dan break bawah. Itu tergantung breakoutnya. Jadi sebisa mungkin jika teman-teman ingin trading menggunakan pola symmetrical triangle, pastikan dulu marketnya sudah break dari trend line. Misalkan ini di sini, nah kan marketnya gini ya. Lalu di sini, nah ketika marketnya sudah teman-teman bisa melihat ada potensi membentuk symmetrical, lihat breaknya. Nah ini karena ini break bawah, jadi teman-teman usahakan mencari setup sell. Nah cuman di kasus ini setup sell-nya nggak dikasih ya, dia marketnya langsung turun jauh. Itu tidak masalah, yang penting teman-teman sudah paham atau tahu konsep dari chart pattern-nya. Coba cari dari chart kosongan ini. Jadi untuk melatih teman-teman dalam mengenali pattern-pattern, wajib sering-sering latihan ya, gitu kayak menandai swing-swingnya. Nah ini adalah contoh dari descending triangle. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan dilihat sekilas kayak tidak melihat pattern apa-apa ya. Cuman di sini ada potensi bahwa di sini high-nya relatif sama. Nah, teman-teman tidak harus walaupun secara teori mempunyai high atau low yang sama, cuman kalau di sini wick-nya banyak kayak gini, teman-teman bisa menandai hanya bodinya aja. Jadi di sini bisa dikatakan area ini adalah area yang sejajar. Nah, titik ini merupakan titik support yang kuat. Lalu di sini juga terlihat bahwa marketnya turun. Nah, jadi inilah contoh dari descending triangle. Market turun, lalu membentuk swing. Nah, sama seperti symmetrical triangle, kita harus lihat dia break kemana. Kalau dia breaknya bawah, nah kita akan cari setup sell. Nah, tapi di sini itu marketnya breaknya break atas. Di sini kita punya patternnya, trend line, lalu ini. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat minornya bahwa si BTC ini dia break atas high terdekatnya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan Fibonacci di sini, tekan di sini sampai ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa setup triangle-nya kan ini breakout. Lalu tidak terjemput, market lanjut. Nah, ini tidak masalah ya, karena memang tidak semua setup itu walaupun patternnya sudah ketemu itu akan menghasilkan setup yang good quality. Jadi tetap patuh terhadap SOP teman-teman, jadi tidak apa-apa, kita tinggal cari setup yang lain. Nah, itu adalah bahasan dari triangle. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas yang terakhir, yaitu ABCD atau pola ABCD. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan tools. Di sini ada ABCD pattern. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh dari ABCD bullish. Lalu lawannya adalah ABCD bearish. Nah, yang kiri kenapa dikatakan bullish itu adalah pola ABCD. Ketika pola A, titik A, B, C, dan D sudah ditemukan, berarti teman-teman bisa open buy di sekitaran titik D dengan target di atas. Sama dengan pola ABCD yang bearish, itu jika teman-teman sudah menemukan titik A, B, C, D, itu teman-teman bisa sell di dekat area D dengan tujuan bawah. Nah, inilah contoh pengaplikasian dari
ABCD. Nah, cuman di pola ABCD ini lebih sedikit rumit ketimbang yang lainnya ya. Kenapa? Karena ABCD ini secara teorinya lebih jelas aturannya, yaitu menggunakan Fibo. Jadi misalkan ilustrasinya teman-teman punya titik A, lalu teman-teman punya titik B. Nah, biasanya titik A ke B menghasilkan titik C. Nah, titik C ini biasanya letaknya harus di Fibo Golden Ratio. Nah, jadi harus di sini letak titik C-nya. Nah, setelah itu, setelah titik C ketemu, teman-teman melanjutkan D. Nah, di sini. D ini adalah Fibonacci extension dari B ke C. Itu titiknya biasanya di 1,272 sampai 1,6. Jadi ini bisa Nah, ini adalah titik D-nya. Dari sini, teman-teman baru mencari pergerakan bullish. Nah, bullish inilah yang dicari dari ABCD. Nah, ini adalah contoh ABCD posisi bullish. Kalau bearish tinggal dibalik ya. Nah, kita coba mencari contoh di real market, apakah pola-pola ABCD ini bisa ketemu. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah swing high, yang ini adalah swing low, yang ini adalah swing high dengan posisi lower high, dan ini adalah posisi lower low. Nah, kalau kita gambar garis besarnya, ini turun, naik, turun. Nah, lalu dari titik ini market pump tinggi. Nah, kalau teman-teman sadari, ini adalah contoh sederhana dari pola ABCD, di mana di sini teman-teman bisa tandai sebagai A, lalu di sini teman-teman bisa tandai sebagai B, lalu di sini teman-teman bisa tandai sebagai C, dan ini D-nya. Nah, sekarang kita aplikasikan Fibo, apakah memang Fibonya sesuai. Yang pertama, untuk menemukan titik C, kita menarik Fibo dari A ke B. Nah, dari sini terlihat ya bahwa area masuk zona golden ratio lalu drop. Nah, sekarang untuk mencari titik D, kita cek juga Fibo extensionnya. Kita hilangkan dulu biar jelas. Nah, di sini terlihat ya bahwa titik D itu belum memasuki area Fibo, dan apakah ABCD-nya ini tidak valid? Secara teori ini tidak begitu valid, tetapi jika teman-teman misalkan menggunakan ini sebagai setup ABCD, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sekali lagi market itu tidak selalu sama dengan teori. Pasti ada hal-hal yang berbeda dengan teorinya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ABCD-nya itu jalan. Nah, setelah dia selesai, market bullish. Nah, inilah contoh dari pola ABCD. Nah, di sini pola ABCD itu sekali lagi bukan untuk teman-teman menentukan open posisinya. Jadi ABCD ini buat membantu teman-teman untuk mapping pergerakan market itu kemana sih gitu. Jadi teman-teman menggunakan pola ABCD ini. Nah, oke, mungkin cukup segitu bahasan kita di chart pattern part 2. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.